Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang eh, pembulian di lingkungan sekolah, dan nanti kita akan kaitkan dengan filsafat moral serta keagamaan. Kali ini podcastnya bersama dengan siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Nur Amila, biasa dipanggil Amila. Ya, podcast kali ini kita bersama dengan Mbak Huril Nur Amila. Oke. Mungkin langsung saja ke tema kita, yaitu pembulian di lingkungan sekolah. Mungkin menurut pandangan Mbak Mila ini, apa sih yang Mbak Mila ketahui tentang bullying atau bagaimana dampaknya bagi korban di sekolah? Kemudian bullying itu kan itu ya bullying itu mengolok-olok itu kan ya, mengolok-olok. Terus yang saya ketahui ya, bullying itu mengolok-olok terus menghancurkan mental anak juga. Dampaknya untuk anak itu membuat mereka kehilangan percaya diri, kehilangan jati diri juga bisa. Apakah pernah mengetahui langsung bullying di sekolah atau pernah menemui terjadinya bullying di sekolah, Mbak Mila? Pernah, kan saya setiap harinya ke sekolah ya. Ke sekolah saya ya beberapa kali menemui bullying gitu. Di anak-anak di lingkungan SMA itu bullying tidak yang kayak kita di lingkungan SD. Kalau di sekolah dasar kan bullying ya yang menghancurkan mental sekali, soalnya masih anak-anak belum mengerti apa itu kesehatan mental, terus apa ke fisik kita itu bagaimana. Tapi kalau di SMA itu bullyingnya lebih ke itu, kadang bullying orang tua. Kalau menurut Mbak Mila nih, apa sih faktor yang menyebabkan anak-anak itu bullying? Kemungkinan saat itu kurang kasih sayang orang tua, kurang perhatian orang tua itu juga bisa. Terus lingkungan itu juga termasuk mempengaruhi untuk bullying, pelaku bullying. Jadi faktornya itu berada di lingkungan sekitar orang yang membuli itu, Ya, anak-anak yang membuli. bisa jadi juga karena iri ya, mungkin temannya juara satu atau entah dia menang lomba, terus yang pelaku ini nggak menang lomba, terus dia kayak ingin juara satu tapi nggak bisa juara satu, itu juga bisa. Itu juga bisa Ya, menjadi jadi itu faktor faktor. terjadi. Terus nih kita kaitkan dengan filsafat moral tadi ya. Dari sudut pandang etika, apakah bullying ini melanggar prinsip dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Melanggar sekali, soalnya kan kita sebagai warga Indonesia kan itu ya sesuai manusianya adil dan beradab. Kalau kita dibully berarti kita tidak mendapatkan keadilan. Terus yang pelaku pembuli berarti tidak beradab, melanggar etika sekali. Jadi bullying ini sangat tidak cocok untuk filsafat moral kita. Tidak. Lalu bagaimana penerapannya filsafat moral ini bisa diterapkan di sekolah agar tidak terjadi bullying? Mungkin dengan ini ya, memberi penanaman pendidikan karakter itu juga bisa. Kayak mereka yang masih anak-anak itu dididik ditanamkan pendidikan karakter dalam dirinya untuk tidak membuli, terus lebih ditekankan pelajaran agamanya juga, itu juga bisa. Terus partisipasi orang tua itu juga bisa. Banyak sih yang mendukung filsafat moral untuk mencegah adanya pemberian. Contohnya misalnya kayak kalau di sekolah itu acaranya kayak apa? Bisa dilakukan dengan workshop
Workshop. Ya kayak kalau nggak gitu itu sih kan biasanya membuat drama tentang pembelian. Nanti kan ada apa sisi negatif pembeliannya, Pesan moral. pesan moral dari pembelian itu. Kalau nggak itu kita tampilkan kalau di kampus itu seminar, kalau di SMA apa ya Mungkin seminar. semacam Ya, semacam seminar juga. gitu ya. Ya kita datangkan dari kampus apa kolaborasi dengan kakak-kakak kampus dengan kampus yang ada di sekitar itu kita kolaborasikan agar apa agar apa mahasiswa bisa ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang bahayanya bullying itu. Kalau jika nih utilitarianisme bilang bahwa kebaikan terbesar untuk banyak orang. Apakah membuli bisa dibenarkan demi hiburan sekelompok orang? Kan Tidak. mungkin bagi pembuli itu kan suatu kebahagiaan itu pembulian ya. Maksudnya kita membuli itu suatu kebahagiaan mungkin ya untuk meringankan beban pikiran yang mungkin ada gitu. Itu apa bisa Tidak dibenarkan soalnya kan di sisi lain juga merusak mental orang yang dibully, merusak mental orang, merusak psikis orang. Jadi karena tidak dibenarkan soalnya lebih banyak condong ke apa keburukan? keburukan, sisi negatifnya juga nggak ada positifnya. Lalu kalau terjadi seperti itu, apakah eh, kita sebagai atau mahasiswa atau gurunya itu harus melakukan pendekatan khusus untuk anak ini, Ini untuk yang korban bullying atau pelaku? yang pelakunya? Ya, butuh pendekatan khusus pada pelaku bullying kan mungkin ya tanggal mungkin itu terkadang pelaku pembuli ini kadang di rumahnya dia kekurangan kasih sayang. Jadi kita sebagai guru harus melakukan pendekatan yang berbeda dan kepada pelaku bullying dengan siswa mungkin ada pendekatan tes khusus. Biasanya itu ya kalau anak-anak pelaku bullying ini butuh perhatian, mungkin kurang perhatian. Jadi kita harus ada pendekatan tes. Kalau untuk yang dibulinya, apakah harus ada pendekatan khusus? Dia juga apa harus ada pendekatan juga. Mungkin ditanya apakah mempunyai trauma, apakah mentalnya masih aman atau mentalnya sudah sehat atau apa psikisnya ya, Apa harus dengan bertanya? sejauh ini menurut saya bertanya itu sih solusinya kan tanpa bertanya kita nggak tahu apa-apa kan. Nggak ke pendekatan misalnya ke keluarga atau gimana anak ini? Bertanya maksudnya bertanya ke anak gitu lah. Oh kita ya kita Pendekatannya kan di sisi lain kan bertanya ke anaknya. iya. Terkadang kan anak itu tidak jujur atas perasaannya atau situasinya. Apakah apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Misalnya kalau ada cara lain mungkin misal Mungkin itu ya ke kita keluarga. tanyakan ke keluarganya, tapi terkadang dari keluarganya itu juga tidak Mengetahui. jadi sebisa mungkin kita tanyakan ke anaknya. Biasanya anaknya itu kalau udah apa dan kita berbicara tentang ini itu mereka jujur. Nah, kita sudah jujur aja kamu kenapa itu mereka kayak mungkin ya rasanya tuh aku masih punya tempat ini mungkin apa, mereka bisa meluangkan unek-uneknya. Mungkin ada contoh pertanyaan yang membuat pancingan-pancingan tertentu biar anak itu bisa mengutarakan hatinya. Biasanya ya dari kita
biasanya dari saya itu lebih mempertanyakan ke apa, ke kondisi keluarganya, kayak misal ya, yang mohon maaf ya, itu misal kayak kan ekonomi keluarga itu nggak semuanya apa baik. ada baik, ada yang rentan, terus ya ada yang berlebihan bekerja. Mungkin kita ya mungkin benar ya, pertanyaan saya tidak baik, tapi terkadang pertanyaan seperti ini tuh langsung apa ya, mencuri perhatian yang tanya, sehingga adik tergerak lah. Biasanya kita tanya kayak, sampean itu nggak saat kental ya terus satu ya, sampean kan pembelian itu masih nakal ya, sampean nakal terus-terusan deh sekarang tuh nggak saat kental namun tuh ya sing kerja dia apa sih biaya sekolah IPan iya le mau tuh suhe sana itu apa soalnya sih ono apa duit saya make up semuanya untuk aku dia. Nah, misal dari keluarga pas-pasan kan, misal ada korbannya, terus korbannya menuntut tanggung jawab kan, ya membuat pusing orang tua juga. Dan itu sih dari apa, kondisi keluarga bisa pertanyaan, mempertanyakan kondisi keluarga bisa membuat anak itu. Lalu kalau dari pandangan atau perspektif agama nih, Iya. eh, dalam agama Islam ini ada ajaran kasih sayang dan menghormati sesama. Bagaimana ini bisa melawan bullying? Hmm, mungkin itu ya pendekatan kita tanamkan apa ajaran agamanya, kita terus kita kasih contoh nabi-nabi, seperti contohnya Nabi Muhammad itu ketika apa dibully oleh apa dulu kan Nabi Muhammad bukan dibully sih ya, dicela ya, dicaci maki, dicela itu sama orang kafir, dia tetap bersabar. Terus kan orang kafir juga mendapatkan balasannya gitu. Mungkin itu sih bisa dikasihkan contoh, bisa Mungkin nih, contoh. kalau misalkan anak sekarang nih ya karakternya kan bangkang banget, kan nggak, kadang anak itu tidak mendengarkan, apalagi mendengarkan cerita-cerita yang seperti itu. Terus lalu apa jalan lain untuk bisa anak itu eh, berubah dalam perspektif agama? Hmm, kita itu ya apa, selain cerita nabi-nabi itu kan nah, ada nggak masuk ya karena sekarang, mungkin dengan cara lain kita suruh aja Suruh baca ya Al-Quran. baca Al-Quran, semangat itu ya itu sih, membaca Al-Quran terus sih ya. Mungkin nih kalau untuk membaca Al-Quran, Ya. kan tidak semua anak itu patuh, apalagi kalau harus baca ini atau apapun. Apakah faktor misalnya kayak seseorang yang ditakuti, kan nggak semua anak atau anak itu nggak berani ke semua orang, ada pastinya ada yang orang Mereka yang takuti. yang mereka takuti, itu apakah itu bisa menjadi jalan untuk anak itu bisa mendengarkan seseorang? Bisa, jadi kita apa mencari seseorang yang dia takutin kan, dari banyaknya guru harus apa, harusnya ada dong satu yang dia takuti, dilihat gitu ya, kita mungkin apa memberi tanggung jawab kepada guru itu untuk mendidik anak kalau Mungkin ada pendekatan pendekatan khusus khusus. tentang agama gitu ya. Kan kalau Ya. anak sekarang ya, kalau dilihat-lihat ini memang apa, nggak takut gitu loh, Iya, kayak bantah bangkang itu kan sering terjadi. Jadi mungkin itu ada yang pendekatan khusus. Apakah anak yang bullying ini harus
dikasari, harus diomong kasar, sebaliknya harus cara pendekatannya harus halus atau gimana? harus halus halus, dan kita kalau bisa ya nggak itu loh, membentak membentak tidak boleh kata kasar, soalnya kan kita sebagai contoh nih ya, kita sebagai contohnya, terus kita melakukan pendekatan khusus dengan cara membentak-bentak, bicara kasar, kan sama aja kita bully mereka, membuli. Terus sama pelaku bullying ini kan kayak loh wong guruku dhewe ae yo ngamuk-ngamuk nama kan, padahal wonge ngomong aku sabar dan yo ngamuk-ngamuk gak iso ngomong alon tanpa berkata itu mungkin malah membuat pelaku ini semakin emosi, malah nggak susah untuk melakukan pendekatan. Jadi kita harus sabar, harus itu bicara yang baik. Tadi kan menceritakan pesan moral yang ada di kisah-kisah Nabi ya, kata Iya. Mbak Nila ya. Bagaimana pesan moral itu bisa melawan bullying? Semua orang itu di sini dari perspektif cerita Agama. Nabi, dan terus kita kan ya selalu mengingatkan kalau bullying itu menyiksa orang kan sama dengan dosa ya. Dosa kan masuk neraka, jadi kita kasih pengertian kalau dosa itu masuk neraka. Kamu mau masuk neraka? Lalu nih, terakhir ya, Ya. dampak dan solusi menurut Mbak Nila ini. Bagaimana sekolah menciptakan budaya anti bullying? Apa Pak? Kayak anti bullying. Tapi boleh dilanjut Bagaimana pertanyaannya. kan ini di lembaga pendidikan nih, bagaimana sekolah menciptakan budaya anti bullying, Bullying. anti Kita akan bullying. anti bullying. Misalnya kayak peran guru seperti apa, siswa seperti apa, dan orang tua. Apakah harus peran guru saja? Begitu. Peran guru dan orang tua sih lebih utama. Peran guru dan orang tua, terus siswa juga ikut andil dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru dan orang tua. Ketika di sekolah, guru memberikan pelajaran, terus memberikan pengetahuan tentang bullying, mereka memahami, mereka menerima. Terus ketika di rumah juga orang tua ikut berpartisipasi, memberitahukan kalau bullying itu bahaya. Jadi kita butuh kerjasama antara orang tua, guru dan orang tua. Kalau guru saja, ya benar mereka di sekolahan itu namanya tidak melakukan bullying. Kan kita nggak tahu di rumah bagaimana. Bagaimana lalu kalau seperti itu kan ada contoh nih, misalnya kayak ada anak membakar musola, Ya. itu apakah ini termasuk kasus bullying atau sepadannya itu? Sebelumnya kita telusuri dulu ya, itu yang berita kemarin itu ya. Ya, yang itu ya. viral kemarin. Itu katanya ya itu korban bullying ya. Jadi korban bullying itu sangat berbahaya loh ya, termasuk kan dia mungkin dibully cuma gara-gara satu orang, tapi dia membakar musola. Itu pernah bom nggak sih ya itu? Dari bom di musola. Korbannya kan ya banyak, padahal bisa jadi yang membuli pelaku bullyingnya cuma satu, tapi memakan korban banyak. Itu sih termasuk merugikan banyak orang ya. Jadi bisa mungkin pelaku bullying itu korban bullying itu berbicara ya, mungkin mereka takut ya, atau kan takut dengan ancaman dari pembuli. Tapi bisa mungkin mereka berbicara pada guru yang dipercayainya. Kalau kayak gini membawa bom ke sekolah, terus
memakan Korbannya korbannya banyak. banyak, terus yang nggak tahu apa-apa kan itu menjadi korban. Itu sih yang apa bahayanya. Itu ya mungkin ya dampak dari bullying Ya itu tadi sudah ya. sudah itu mengerikan itu dampak dari Eh, bullying itu, karena korban bullying ini nekat nekat untuk melakukan ya mungkin korbannya itu juga udah muak udah udah muak sumpek ya gitu ya sumpek kalau ya kalau gampangnya. bahasa Jawanya, Sumpek. sumpek aduh pusing. Eh, Mungkin eh, apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh korban bullying supaya tidak terjadi seperti itu. Misalnya ke siapa curhat kan, korban bullying itu biasanya kan nggak ada siapa-siapa untuk bisa diceritakan gitu, Ya, jadi memunculkan aksi tragedi yang seperti itu. Mungkin dari pendapat Mbak Mila ini bagaimana? ya kita yang bukan korban bullying aja juga butuh teman curhat ya. Apalagi yang korban bullying seperti itu mungkin bisa curhat kayak itu tadi guru yang dipercayainya, atau mungkin sahabatnya yang bisa dipercaya, mungkin keluarganya bisa, mungkin kita terbuka. Kalau enggak kita menulis di buku. Terkadang menulis di buku kan kayak terlihat sepele ya, tapi terkadang itu bisa membuat kita seperti itu loh,